Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan daurah membaca risalah Al-Bidayah di Ilmi Sharh karya Dr. Ali An-Namir hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan di bab yang keempat. Pada bab yang keempat penulis menyebutkan tentang sahih dan mu'tal. Sahih dan mu'tal. Dan ini terbagi menjadi dua, ada sahih dan mu'tal yang berkaitan dengan fi'il. Kemudian pada pembahasan yang kedua itu adalah sahih dan mu'tal yang berkaitan dengan isi. Kita telah membaca ketentuan yang pertama dan kedua. Jadi pada pembahasan yang pertama sahih dan mu'tal yang berkaitan dengan fi'il, di sini ada 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama bahwa yang dimaksud dengan fi'il yang sahih itu adalah fi'il yang tidak ada huruf illah. Jadi apabila ada fi'il tidak ada alif, tidak ada wawu dan tidak ada ya-nya, maka disebut dengan fi'il sahih. Kemudian pada ketentuan yang kedua, fi'il sahih itu terbagi menjadi 3. Fi'il sahih terbagi menjadi 3. Yang pertama yang disebut dengan sahih salim. Kemudian yang kedua yang disebut dengan sahih mudha'af, atau yang disebutkan di sini mahmuz dulu. Kemudian yang ketiga adalah mudha'af. Kalau mahmuz itu berarti fi'il yang salah satu hurufnya adalah hamzah. Fi'il yang salah satu hurufnya hamzah. Contohnya amara, fa'ala, qara'a. Kemudian kalau mudha'af ini terbagi menjadi 2, ada mudha'af tsulats, mudha'af pada fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Itu berarti ada huruf yang digandakan, ada huruf yang double, ada huruf yang ditasydid. Contohnya madda, farra. Ini disebut dengan mudha'af atau mudha'af pada fi'il tsulats, fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Kalau fi'il yang terdiri dari 4 huruf, fi'il rubai, mudha'afnya itu berarti huruf yang pertama dan ketiga sama. Kemudian huruf yang kedua dan keempat sama. Ini yang disebut dengan mudha'af pada fi'il rubai. Contohnya as'asa. Huruf pertama dan ketiga adalah ain. Huruf kedua dan keempat adalah sin. Kemudian ada zalzala. Huruf pertama dan ketiga adalah zai. Huruf kedua dan keempat adalah lam. Ini disebut dengan mudha'af. Selain dua ini tadi, selain mudha'af dan selain mahmuz, itu disebut dengan salim. Sehingga sahih salim itu kalau tidak ada hamzah, jadi tidak ada huruf illah yang pertama, kemudian tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang double, maka akan disebut dengan sahih salim. Kita lanjutkan pada ketentuan yang ketiga di halaman 34. Qala al-musannif hafizahullah ad-dhabitus tsalits. Ketentuan yang ketiga. Jadi setelah beliau jelaskan tentang fi'il sahih yang terbagi menjadi 3, di sini beliau sebutkan tentang fi'il mu'tal. Al-fi'lul mu'tallu, fi'il mu'tal itu
maka fi hurufihil asliyati harfun au harfani min ahrufil illah, adalah fiil yang salah satu atau dua huruf aslinya itu berupa huruf illah. Sehingga fiil ini disebut dengan mu'tal. Suatu fiil disebut dengan mu'tal apabila salah satu penyusunnya, salah satu huruf penyusunnya, atau mungkin lebih dari satu, berupa huruf illah. Alif, atau wawu, atau ya. Jadi kalau fiil sahih tadi, tidak ada huruf illah, tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Di sini fiil mu'tal itu ada alif, atau wawu, atau ya. Kemudian jenis-jenisnya disebutkan di ketentuan yang keempat, ad-dhabitur rabi', ketentuan yang keempat, yanqasimul fi'lul mu'tallu ila khamsati aqsam. Fi'il mu'tal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, al-mithal. Yang pertama disebut dengan mithal. Maka natfa'uhu harfa illah. Apabila fa' fi'il. Fa' fi'il itu berarti huruf yang pertama. Kalau fi'il tersusun dari 3 huruf, huruf yang pertama disebut dengan fa' fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Di sini fa' fi'ilnya, huruf yang pertama berupa huruf illah. Nahu wasafa, contohnya wasafa, menyebutkan sifat. Di sini wasafa, ini disebut dengan fi'il mithal. Yang pertama mu'tal dulu. Kenapa mu'tal? Karena ada huruf illahnya, ada wawunya. Kemudian dari mu'tal ini dia disebut dengan mithal. Kenapa disebut dengan mithal? Karena fa' fi'ilnya, huruf pertamanya adalah huruf illah, yaitu waw. Ini yang pertama, disebut dengan mithal. Bentuk yang kedua, al-ajwaf. Disebut dengan ajwaf. Maka nat'ainuhu harfa illah. Apabila ain fi'ilnya adalah huruf illah. Ain fi'il berarti huruf yang kedua. Nahu shoma. Contohnya adalah shoma. Shoma artinya berpuasa. Maka shoma ini mu'tal, bukan sahih. Mengapa disebut mu'tal? Karena ada huruf illahnya, yaitu alif. Kemudian dari mu'tal ini dia disebut dengan ajwaf. Ajwaf itu kalau asalnya artinya berongga, ada rongganya, kosong di bagian tengah. Disebut dengan ajwaf karena huruf yang kedua adalah huruf illah. Huruf yang kedua adalah huruf illah. Di sini ada sama. Kemudian yang ketiga, an-naqis. Maka lamuhu harfa illah. Nahu da'a, sa'a, istasqa, ud'u. Fi'il itu disebut dengan naqis apabila lam fi'ilnya. Lam fi'il berarti huruf yang ketiga adalah huruf illah. Contohnya da'a. Jadi da'a ini mu'tal, bukan sahih. Mengapa? Karena ada huruf illah. Dan karena huruf illahnya terletak di urutan ketiga di sini, atau pada lamul fi'li, maka fi'il ini disebut dengan naqis. Disebut dengan naqis. Contoh berikutnya adalah sa'a. Sama, sa'a ini adalah fi'il mu'tal karena ada alifnya, bukan fi'il sahih. Kemudian dari mu'tal ini dia disebut dengan naqis. Mengapa? Karena lamul fi'li, di sini urutan ketiga dari huruf penyusun fi'ilnya adalah alif, adalah huruf illah. Kemudian penulis menyebutkan ada istasqa. Ketika ada fi'il yang mendapatkan tambahan, ada fi'il yang mendapatkan tambahan, maka kita untuk menentukan namanya, apa namanya sahih, apa mu'tal,
Kalau sahih namanya sahih apa, kalau mu'tal namanya mu'tal apa. Kita perlu kembalikan ke susunan huruf asli 3 hurufnya. Jadi kalau di sini istasqa, itu susunan 3 hurufnya adalah sin, qaf, kemudian ya yang berubah jadi alif. Sehingga dari sini kita bisa menilai bahwa sin, qaf, kemudian alif, sin, qaf, alif, ini berarti akan disebut dengan fi'il mu'tal. Karena ada alifnya, disebut dengan mu'tal. Nah kemudian, karena huruf illahnya terletak di akhir, di urutan yang ketiga di sini. Di urutan ketiga setelah kita rubah, kita kembalikan ke bentuk asal 3 hurufnya, maka disebut dengan naqis. Disebut dengan naqis. Jadi di situ ada hamzah, sin, dan ta. Ista itu adalah huruf tambahan. Kemudian contoh berikutnya adalah ud'u. Ud'u. Ini adalah fi'il amr dari da'a. Dan ini disebut dengan nakis. Mengapa disebut dengan nakis? Kita kembalikan kepada fi'il madhinya. Kita kembalikan kepada fi'il madhi. Fi'il madhinya adalah da'a, seperti yang disebutkan di sini. Di contoh yang pertama tadi, da'a, berarti ud'u ini disebut dengan fi'il nakis. Disebut dengan fi'il nakis. Sehingga ketika kita temukan suatu fi'il yang mendapatkan tambahan, ketika kita temukan suatu fi'il yang mendapatkan tambahan, maka untuk menilainya, apakah namanya mu'tal atau namanya sahih, kemudian kalau sahih namanya apa, kalau mu'tal namanya apa, kita perlu kembalikan ke susunan asli. Dari situ kita bisa menilai nama. Tiga ini, misal, ajwaf, dan naqis, itu huruf ilahnya satu. Huruf ilahnya satu. Jadi kalau huruf ilahnya di urutan pertama disebut dengan misal. Di urutan kedua disebut dengan ajwaf. Di urutan ketiga disebut dengan naqis. 4 dan 5 itu huruf ilahnya 2. Disebutkan di sini al-lafiful mafruq yang keempat. Lafif itu berkumpul, mafruq artinya terpisah. Jadi berkumpul 2 huruf illah tapi dipisahkan dengan huruf sahih. Maka natfa'u wa lamuhu harfaini min ahrufil illah. Apabila fa fiilnya berarti huruf pertama, walamu dan huruf ketiganya lam fiilnya adalah 2 huruf illah. Contohnya wa'a. Wa'a. Di sini wa'a huruf pertamanya waw. Berarti disebut dengan mu'tal. Dan mu'talnya disebut dengan lafif mafruq. Mengapa lafif mafruq? Karena di sini ada 2 huruf illah. Di urutan pertama ada huruf yang pertama dan huruf yang ketiga. Jadi lafif artinya berkumpul 2 huruf illah. Mafruq terpisah. Dipisahkan dengan huruf sahih. Di sini ain. Kemudian yang kelima, al-lafiful makrun. Lafif artinya berkumpul, kemudian al-makrun berjajar. Jadi berkumpul 2 huruf illah dan berjajar. Tidak dipisahkan. Kalau tadi dipisah. Maka nat'ainuhu wa lamuhu harfaini min ahrufil ilm. Apabila ain dan lamnya, berarti huruf kedua dan huruf ketiga, itu adalah 2 dari huruf-huruf illah. Contohnya wawa. Wawa mu'tal. Ini yang pertama. Kenapa mu'tal bukan sahih? Ada huruf illah. Itu yang pertama. Kemudian dari mu'tal ini namanya apa? Di sini wawu, kemudian alif. Nomor 2 dan nomor 3. Maka disebut dengan lafif makrun. Disebut dengan lafif makrun. Ini 5 bentuk fi'il mu'tal. 5 bentuk fi'il mu'tal. Kalau makna dari contoh-contoh ini tadi, da'a bisa artinya berdoa, menyeru, kemudian sa'a, berusaha, istasqa, itu
minta minum atau mencari air. Ud'u artinya berdoa. Kemudian ada wa'a artinya memahami. Ini ada tawa artinya melipat.